Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hura Nur Ilenia dari Prodi D4 Keperawatan Anestesiologi Universitas Aisyah Yogyakarta dengan NIM 1811604123. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana perawatan endotracheal tube dengan dosen pengampu Ibu Angelika. Nah, sebelum kita ke perawatan endotracheal tube, apa itu intubasi endotracheal tube? Jadi intubasi endotracheal tube sendiri adalah suatu cara untuk mematenkan jalan nafas pasien dengan memasukkan selang endotracheal tube dengan dibantu oleh laryngoskop. Nah, untuk definisi perawatan endotracheal tube sendiri adalah perawatan rutin yang membutuhkan perawatan posisi dari selang yang benar dan memelihara hygiene dengan baik pada pasien yang terpasang endotracheal tube. Nah, untuk indikasinya sendiri adalah pasien yang terpasang endotracheal tube. Nah, untuk kontraindikasinya tidak terdapat kontraindikasi yang absolut pada perawatan pasien endotracheal tube yang terpasang endotracheal tube. Nah, untuk organ-organ yang terlibat dalam pembersihan endotracheal tube atau perawatan endotracheal tube sendiri adalah ada mulut, orofaring, dan trakea. Dari perawatan endotracheal tube sendiri adalah yang pertama, untuk mencegah masuknya bakteri dalam saluran nafas. ETT merupakan benda asing yang masuk ke dalam tubuh sehingga jika kita tidak bisa tidak bisa menjaga kehigienan atau kebersihan ETT yang masuk ke dalam mulut kita, itu rentan terkena bakteri. Nah, yang kedua, mencegah penekanan pada salah satu bibir pasien sehingga menyebabkan luka atau nekrotik sebagai penyebab masuknya kuman ke dalam tubuh pasien. Nah, untuk prinsip tindakan perawatan endotracheal tube yang pertama adalah fiksasi harus baik. Ingat, fiksasi itu harus baik sehingga fiksasi itu untuk mematenkan pipa endotracheal tube itu sendiri sehingga tidak bergerak. Yang kedua, gunakan orofaring airway atau biasa yang disebut dengan gudel atau OPA pada pasien yang tidak kooperatif. Yang ketiga, hati-hati pada waktu mengganti posisi pasien. Terus yang keempat, jaga kebersihan mulut dan hidung. Yang kelima, jaga patensi jalan nafas. Yang keenam, pantau tekanan balon atau cuff. Yang ketujuh, observasi tanda-tanda vital seperti suara paru. Yang kedelapan, lakukan suction setiap fisioterapi nafas waktu-waktu bila ada suara lendir. Jadi suction itu suatu tindakan yang penting bagi perawatan endotracheal tube sendiri karena lendir-lendir jika tidak ditarik oleh suction atau jika tidak disedot oleh suction itu akan menyumbat jalan nafas. Terus yang 9, yakin bahwa posisi konektor dalam kondisi baik. Yang ke-10, air dalam water trap harus sering terbuang. Terus yang terakhir ada pipa endotracheal tube ditandai di ujung mulut atau hidung. Jadi pipanya itu harus difiksasi atau ditandai oleh plester itu di samping mulut atau di samping hidung. Di ujung mulut atau di ujung. Ada beberapa persiapan untuk melakukan perawatan endotracheal tube. Yang pertama adalah persiapan alat. Persiapan alat yang pertama adalah kita harus menyiapkan suction dengan selang penghisapnya yang sesuai dengan ukuran. Kenapa yang pertama itu alat harus menyiapkan suction? Karena suction itu yang seperti saya jelaskan yang tadi, suction itu merupakan suatu alat yang penting untuk menyedot lendir yang ada di dalam mulut sehingga tidak menyebabkan tersumbatnya aliran nafas. Terus yang kedua,
Yang kedua itu yang tadi beserta selangnya, suction beserta selangnya. Terus yang selanjutnya adalah mangkok steril, handuk, perlak untuk ketika ada air itu tidak langsung menyentuh tubuh pasien. Terus yang keenam, sarung tangan, amubik dengan sumber oksigen, plester yang tahan air, gunting, sama NaCl. Nah, yang kedua, persiapan yang kedua, setelah persiapan alat, kita harus mempersiapkan lingkungan. Jadi mempersiapkan lingkungan yang pertama adalah ciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman serta kooperatif. Yang kedua adalah siapkan sampiran atau extensor. Nah, untuk persiapan yang ketiga, setelah persiapan alat dan persiapan lingkungan, yang ketiga adalah persiapan pasien. Jadi yang pertama yang kita harus persiapkan pasiennya adalah menginformasikan keluarga tentang tindakan yang akan dilakukan. Terus yang selanjutnya, posisikan klien terlentang atau miring bagi pasien yang tidak sadar. Yang ketiga, pastikan pasien dalam keadaan aman untuk dilakukan tindakan. Nah, kita ada hal-hal yang harus diperhatikan sebelum tindakan atau yang perlu dikaji sebelum melakukan tindakan perawatan endotracheal tube sendiri adalah yang pertama, kaji tanda-tanda vital pasien terlebih dahulu. Terus yang kedua, kaji adanya suara steridor pada pasien dan adanya sekret yang menyumbat jalan nafas. Ketiga, kaji sumber oksigen dan ventilator. Yang keempat, kaji tekanan pada cuff atau balon. Yang kelima, kaji adanya lecet ataupun nekrosis pada mulut atau mukosa membran. Yang terakhir, kaji letak endotracheal tube dari rongsen dada. Saya akan menjelaskan prosedur perawatan endotracheal tube. Yang pertama adalah ada prainteraksi. Apa saja yang kita lakukan pada saat prainteraksi? Kaji pernapasan pasien, termasuk kebutuhan pasien akan persiapan dan perawatan endotracheal tube. Terus adanya pasien yang terpasang endotracheal tube. Nah, alat-alat yang harus dipersiapkan adalah yang pertama ada bak instrumen steril yang isinya ada pinset 2 buah, NaCl 0,9%, kom kecil 2 buah, sarung tangan steril, kasa steril, dan selang suction. Nah, terus berikutnya ada gunting dan plester, sarung tangan bersih, spuit 20 ml, bengkok, masker, handuk, perlak atau pengalas, dan tempat sampah. Terus selanjutnya kita harus cuci tangan. Nah, setelah cuci tangan, terus kita ada tahap orientasi. Tahap orientasi adalah yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah salam terapeutik. Terus yang kedua, jelaskan tujuan dan prosedur dengan benar, menjaga privasi pasien, dan jangan lupa untuk berdoa. Nah, untuk tahap kerjanya, peralatan didekatkan ke tempat tidur pasien, atur posisi supinasi dengan semi-fowler, perlak dan pengalas dipasang dengan benar. Terus letakkan handuk melintang pada dada pasien. Letakkan handuk pada dada pasien. Terus setelah itu kita bengkok didekatkan dengan benar. Hubungkan selang suction ke konektor. Terus setelah itu bak instrumen steril dibuka. Tuangkan larutan NaCl ke dalam kom kecil. Terus ambil kasa steril dengan menggunakan korenta. Masukkan ke dalam bak instrumen steril. Sarung tangan bersih dipakai dengan benar. Yang pertama yang harus kita menggunakan adalah kita menggunakan sarung tangan bersih terlebih dahulu. Terus lakukan suction. Terus habis itu opa yang lama itu dilepaskan. Plester yang lama, plester yang pada ujung bibir pasien, pada ujung mulut pasien itu dilepas terlebih dahulu.
Terus posisi ET dipertahankan dengan tangan kiri. Yang perlu kita ingat saat plester itu dilepas dan posisi ETT itu harus dipegang dengan tangan yang kiri. Ingat, tangan yang kiri harus dipegang tangan yang kiri. Terus setelah itu lepas sarung tangan bersih dan ganti dengan sarung tangan yang steril. Habis itu mulut dan ETT dibersihkan dengan NaCl 0,9 yang tadi sudah diletakkan di kom steril. Terus habis itu cuff diisi kembali dengan udara 10 sampai 20 ml atau sampai tak terdengar adanya kebocoran. Terus suara paru kiri dan paru kanan didengarkan. ETT difiksasi kembali dengan plester, pasang jalan udara oral, OPA atau mayo. Observasi vital sign pada pasien. Terus habis itu kita merapikan alat, mengatur kembali posisi pasien dengan dan head roll pasien, melepaskan handscoon dan cuci tangan. Terus habis kita melakukan cuci tangan itu ada tahap terminasi. Tahap terminasi adalah yang harus kita lakukan evaluasi kepatenan jalan nafas pasien, evaluasi respon pasien, terus rencana tindak lanjut atau yang biasa disingkat dengan RTL, dan salam terapeutik. Nah, untuk selanjutnya kita melakukan tahap dokumentasi. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.